Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novadi Ramadhani, nomor Stanbook O2712007. Di sini saya akan menjelaskan tentang zonasi, stratifikasi, dan klasifikasi perairan tawar. Terdapat zona-zona primer yang secara umum telah dikenal dan memiliki kesamaan dengan zonasi pada lingkungan laut. Nah, yang pertama terdapat zona litoral, yaitu daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan dengan daratan. Pada daerah ini terjadi pencampuran sempurna antara berbagai faktor fisika dan kimiawi perairan. Organisme yang biasa ditemukan di perairan ini antara lain tumbuhan akuatik berakar atau mengapung, siput, kerang, krustakea, serangga, amfibi, ikan, parifiton, dan lain-lainnya. Yang kedua ada yang namanya zona limnetik, yaitu daerah kolam air yang terbentang antara zona litoral di satu sisi dan zona litoral di sisi lain. Zona ini memiliki berbagai variasi secara fisik, kimiawi, maupun kehidupan di dalamnya. Organisme yang hidup dan banyak ditemukan di daerah ini antara lain seperti ikan, udang, dan plankton. Yang ketiga ada yang namanya zona profundal, yaitu daerah dasar perairan yang lebih dalam dan menerima sedikit cahaya matahari dibandingkan daerah litoral dan limnetik. Bagian ini dihuni oleh sedikit organisme terutama dari organisme bentik karnivor dan detrivor. Yang keempat ada yang namanya zona sublitoral, yaitu daerah peralihan antara zona litoral dan zona profundal. Sebagian daerah peralihan zona ini dihuni oleh banyak jenis organisme bentik dan juga organisme temporal yang datang untuk mencari makanan. Berdasarkan besarnya intensitas cahaya matahari yang masuk, perairan dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona ekvatik atau fotik, yaitu bagian perairan di mana cahaya matahari masih dapat menembus wilayah tersebut. Daya tembus cahaya matahari ke dalam perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tingkat kekeruhan atau turbiditas, intensitas cahaya matahari itu sendiri, densitas fitoplankton, dan sudut datang cahaya matahari. Zona ini merupakan zona produktif dalam perairan dan dihuni oleh berbagai macam jenis biota di dalamnya, dan merupakan wilayah yang paling luas pada ekosistem perairan daratan dengan kedalaman yang bervariasi. Yang kedua ada zona afotik, yaitu bagian perairan yang gelap gulita karena cahaya matahari tidak dapat menembus daerah ini. Di daerah tropis, zona perairan tanpa cahaya hanya ditemui pada perairan yang sangat dalam atau perairan-perairan yang hipertofik. Pada zona ini, produsen primer bukan tumbuh-tumbuhan algae, tetapi terdiri dari jenis-jenis bakteri seperti bakteri sulfur. Tidak adanya tumbuhan sebagai produsen primer karena tidak adanya cahaya matahari yang masuk, menyebabkan daerah ini miskin oksigen. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap biota yang hidup di zona ini. Biota yang hidup hanya karnivor atau detrivor. Yang ketiga ada yang namanya zona mesofotik, yaitu bagian perairan yang berada di antara zona fotik dan afotik, atau dikenal sebagai daerah remang-remang. Sebagian daerah ekoton, daerah ini merupakan wilayah perburuan bagi organisme yang hidup di zona afotik dan juga organisme yang hidup di zona fotik. Banyak perairan tawar yang dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas manusia, antara lain kegiatan budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung atau KJA, pariwisata, hotel, dan pertanian. Selain itu juga terdapat kegiatan masyarakat yang semakin padat. Aktivitas-aktivitas tersebut memberi masukan bahan organik dan anorganik perairan dan dapat menyebabkan perubahan kualitas air dan tingkat kesuburan perairan. Peningkatan kesuburan atau eutrofikasi akibat adanya masukan nutrien ke perairan, terutama nitrogen dan fosfat, akan memicu pertumbuhan fitoplankton. Tingkat kesuburan perairan dapat ditentukan dari kelimpahan dan jenis fitoplankton serta kandungan unsur hara. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.